Selamat datang kembali di MMA Corner ID, channel khusus buat kamu pecinta jagat tarung dunia. Setelah 14 kali kemenangan beruntun, ada seorang fighter yang pada akhirnya mampu memecahkan misteri enigma merab Dvalishvili. Dialah Petr Yan. Fighter asal Rusia ini berhasil kembali merebut gelar juaranya setelah kehilangan gelarnya di tahun 2021 lalu. Sebuah comeback yang sangat bersejarah. Perjalanan Petr menuju kembali ke puncak memang bukanlah sesuatu yang sangat mudah dilalui. Kehilangan gelarnya dari Aljamain Sterling dengan cara yang sangat memalukan memang sesuatu yang sulit dilupakan. Setelah kekalahan itu, ia kembali berhasil meraih gelar interim, tetapi beberapa bulan setelahnya, ia kembali gagal memenangkan rematch-nya menghadapi Aljamain Sterling. Kekalahan kembali ia dapatkan, kalah dari Sean O'Malley dan kalah di pertarungan pertamanya menghadapi Merab Dvalishvili di tahun 2023. Saat itu, Yan memang tampil tidak maksimal karena cedera di tangannya. Lalu setelah 3 kekalahan beruntun, semua orang menyangka karir Petr Yan sudah habis. Tetapi kemenangannya atas Song Yadong di Maret 2024 menjadi awal comeback-nya. Kemenangan itu menjadi titik baliknya. Yan pun mulai kembali dengan mengumpulkan kemenangan demi kemenangan hingga membawanya kembali mendapatkan title shot. Dan 7 Desember 2025 kemarin pada UFC 323 menjadi hari bersejarahnya. Yan tahu kalau untuk menghadapi The Machine bukan hanya teknik yang dibutuhkan. Ia harus memiliki kardio segila merah pula serta harus mampu menghadapi tekanan konstan selama 25 menit. Yan juga belajar banyak dari pertarungan pertama, kesalahan yang dibuatnya di masa lalu tidak akan terjadi lagi. Di awal ronde Yan yang mulai menekan Merab, kedua fighter bertukar serangan. Serangan Merab cukup merepotkan tetapi Yan bisa bertahan baik dengan high guard dan terus mengcounter dengan jab-jab yang tajam. Pertahanan takedown Yan juga sangat baik, menahan banyak percobaan takedown dari Merab. Tercatat di ronde pertama saja, Yan berhasil menahan setidaknya 7 kali percobaan takedown. Yan memang seorang slow starter. Menariknya, 8 dari 9 pertarungan terakhirnya ia selalu kalah di ronde pertama. Di ronde kedua, Yan mulai melakukan penyesuaian dengan berhasil melepaskan banyak counter dan jab keras, membuat wajah Merab mulai memerah. Sementara masih tidak satupun takedown berhasil didapatkan Merab di ronde ketiga, bahkan Yan mampu melepaskan 1 takedown di ronde ini. Lalu di ronde ketiga, pressure yang diterapkan Yan berhasil mendorong Merab ke pagar oktagon, lalu posisi berubah menjadi clinch. Yan pun memanfaatkan itu dengan membanting Merab ke bawah. Sebuah hal yang amat sulit dilakukan, apalagi menghadapi pegulat elit sekelas Merab. Bantingan itu pun dibalas Merab dengan bantingan juga, tapi Yan berhasil bangkit lagi dengan cepat. Di akhir ronde ketiga, sebuah body kick membuat Merab berteriak kesakitan. Yan sepertinya mulai mengetahui titik lemah Merab. Di ronde keempat, tampaknya Yan masih punya banyak energi untuk mengimbangi kardio Merab. Percobaan guillotine di awal ronde tidak memberikan Merab apa-apa. Yan sekali lagi memaksa Merab untuk bertarung di atas. Yan terus melepaskan banyak body shot dengan posisi southpaw berulang kali yang membuat Merab mundur. Jab cepat Yan selalu berhasil menghentikan percobaan takedown Merab. Dan di ronde terakhir, berulang kali Merab mencoba menjatuhkan Yan. Berulang kali pula Yan berhasil mementahkan percobaan takedown. Merab dipaksa meladeni Yan di atas dan tentu superioritas Yan di striking tidak bisa diimbangi oleh Merab. Pertarungan pun berakhir dan saya pikir pertarungan ini adalah salah satu pertarungan terbaik di tahun 2025 ini. Di mana kedua fighter secara konstan terus-menerus saling menyerang. Kedua fighter tampak berimbang dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di menit ke menit berikutnya. Yan pun memenangkan laga ini dengan kemenangan angka mutlak 49-46, 49-46, dan 47-48. Petr Yan berhasil memecahkan enigma The Machine. Saya pikir kunci untuk mengalahkan Merab adalah tetap membuatnya bertarung di atas, mementahkan semua atau sebagian besar percobaan takedown-nya. Dan yang paling penting adalah seorang fighter harus memiliki kardio yang sebaik Merab atau bahkan lebih baik dari Merab. Yan dalam pertarungan ini memiliki segalanya. Ia memiliki striking dan teknik yang sangat bagus untuk menghabisi Merab di atas.
Mampu mementahkan 27 dari 29 percobaan takedown, bahkan berhasil men-takedown Merab sebanyak 5 kali. Dan tentunya memiliki kardio yang sebaik Merab. Maka wajar jika Petr Yan yang memenangkan pertarungan ini. Merab pun menyatakan dalam wawancara pasca pertarungan kalau ia sengaja bertarung di atas dan menghindari bergulat untuk membuat pertarungan jadi lebih menghibur. Saya pikir ini adalah excuse dari Merab karena nyatanya 29 kali percobaan takedown tidaklah mencerminkan seorang fighter yang ingin tetap bertarung di atas. Tapi Merab tetaplah Merab the Machine. Ia adalah salah satu yang terbaik sepanjang masa di kelas bantam. Rekor panjang 14 kemenangan beruntunya memang sangat legendaris dan akan sulit dikejar fighter manapun saat ini di kelas bantam. Lalu, apa selanjutnya bagi Petr Yan setelah kemenangan ini? Di bulan Januari nanti ada beberapa pertarungan penting di kelas bantam ini, yaitu Sean O'Malley versus Song Yadong dan Umar Nurmagomedov versus Deiveson Figueiredo. Jika Umar Nurmagomedov menang, maka kemungkinan Umar akan kembali mendapatkan title shot-nya. Sementara jika O'Malley juga menang, saya cukup yakin UFC tetap memilih Umar sebagai penantang gelar berikutnya karena O'Malley sudah mendapatkan 2 kali title shot sebelumnya. Tetapi Merab adalah legend di kelas bantam, dan UFC seharusnya menghargai Merab dengan kembali memberikannya rematch dengan Yan cepat ataupun lambat. Pertarungan antara Petr Yan versus Umar Nurmagomedov akan sangat mungkin terjadi dan akan menjadi pertarungan yang sangat menarik. Sebagai fans tentu saya sangat excited melihat pertarungan ini nanti. Duel antara Rusia versus Rusia tentu akan menjadi pertarungan besar di masa depan nanti. Sementara di co-main event, perebutan gelar juara kelas flyweight antara Alexandre Pantoja dan Joshua Van berakhir anti klimaks. Pantoja harus rela kehilangan gelarnya karena cedera yang cukup parah. High kick-nya berhasil ditahan Joshua Van, membuatnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Tetapi justru ia mendarat tidak sempurna, terlihat tangan kirinya patah saat sedang menahan badannya sendiri. Hanya 26 detik, Pantoja kehilangan gelarnya. Walaupun secara teknis, Van tidak benar-benar mengalahkan Pantoja, tapi untuk pertama kalinya UFC memiliki juara dari Asia dan Asia Tenggara. Dan ia tercatat menjadi juara termuda nomor 2 setelah Jon Jones dengan usianya yang baru 24 tahun. Banyak yang mengatakan kalau seharusnya pertarungan ini harusnya berakhir dengan no contest. Tetapi no contest berlaku akibat dari cedera yang terjadi karena sebuah foul atau pelanggaran seperti insiden colok mata yang terjadi antara Tom Aspinall dan Ciryl Gane bulan Oktober lalu. Karir Alexandre Pantoja di ujung tanduk. Apakah ia bisa recovery dengan cedera seperti itu? Melihat cedera patah tangan biasanya akan sangat lama proses recovery-nya dan biasanya dengan cedera parah seperti itu, seorang atlet akan sulit kembali ke performa awalnya. Akan menarik ditunggu apa yang akan terjadi selanjutnya di divisi flyweight ini pasca Joshua Van menjadi juara dan Pantoja yang kemungkinan akan absen panjang dari divisi ini. Demikian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendapatkan info dan update berita seputar jagat tarung MMA dunia. Sampai jumpa lagi.